Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ketemu lagi dengan saya. Jangan bosan. Oke, setelah kemarin saya ngebahas sedikit tentang kematian. Dan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kemarin mungkin saya membahas tentang sedikit sepintas tentang kematian. Ceritanya aja cerita. Kemarin kan ngebahas pas malam itu ada orang meninggal dan ngelayat. Terus pulang ngelayat ada lagi video yang mengingatkan tentang itu. Kenapa yang datangnya mati kemarin? Ya mungkin karena harus mengingat Allah ingin mengingatkan saya mungkin. Saya ulang sekali lagi, saya bukan ustadz, saya pakai sorban bukan ustadz, saya pakai kopiah bukan ustadz. Jadi biasa aja pengen ngobrol. Ini hanya pengen ngobrol. Dan saya orangnya bodoh di bidang di bab agama. Saya cuman hal-hal ini yang saya hanya dokumentasikan untuk pribadi saya. Sekali lagi saya ingatkan, saya membuat video seperti ini tidak untuk menasihati siapapun. Ini terkhususkan untuk pribadi saya sendiri. Jika Anda senang, jika bisa memberikan manfaat untuk Anda, saya katakan alhamdulillah dari seorang yang bodoh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kenapa kemarin yang datangnya bab mati, bab meninggal? Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa setiap apa yang hidup itu pasti mati. Saya pakai kostum seperti ini sekali lagi seperti kemarin, mumpung saya bisa mengenakan pakaian seperti ini, ya saya kenakan. Mumpung saya bisa ngomong seperti ini, ada sarana seperti ini, ya saya gunakan. Selama hal itu baik, kenapa tidak? Pakai sorban sunat, bukan karena ustadznya, tapi karena sunatnya. Pakai kopiah ya ada seperti itu. Jadi bukan karena ustadznya, bukan karena titel ustadznya, tapi terlebih karena sunat. Saya hanya sedang mengumpulkan bekal untuk untuk kematian nanti. Bekalnya mau apa? Nggak ada bekal apa-apa. Kita kalau pergi ke mana-mana kalau nggak ada bekal hambar kan, bukan hambar lagi. Ada cerita gini. Ada cerita tentang empat orang ini. Yang satu dia pindah rumah. Kemudian yang tiga ini, yang satu pindah. Ketika yang satu pindahan rumah, yang tiga ini dia mengantarkan, tiga orang sahabat. Ketika yang satu pindah, yang tiga ini mengantarkan. Yang pertama, dia tidak bisa mengantarkan sahabatnya ini pindah. Ketika dia mau pindahan, dia cuma di rumahnya saja, dan kemudian saya tidak bisa mengantarmu, saya hanya bisa mengantar sampai di sini saja. Masih ada
sahabat lain yang bisa mengantarmu, mohon maaf. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang dua orang ini dia mengantarkan ke rumah yang baru. Saat di rumah yang baru itu mereka yang satu hanya berdiri di depan pintu, dan kemudian dia bilang, karena kamu sudah sampai, maka saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Saya tidak bisa menemanimu sampai ke dalam. Kemudian yang terakhir, orang yang terakhir ini dia menemani di dalam. Dia menemani di dalam, dia masuk dan dia menemani orang yang pindahan itu. Tahu tidak yang 3 orang itu siapa? Yang 4 ini siapa? Saya pernah baca buku ini waktu saya sekolah dulu. Judul bukunya apa ya? Al-Quruni Al-Qurukum, saya lupa lagi. Jadi yang 3 orang ini, yang 4 orang ini adalah, ini Anda, dan ini adalah harta, keluarga, dan amal soleh. Harta Anda ketika Anda meninggal, ketika Anda mati, itu kebanyakan tidak ikut mengantarkan Anda sampai ke liang lahat, ke kuburan, tidak. Rumah Anda, mobil Anda, motor Anda, atau apa, sapi Anda, kuda Anda, itu kebanyakan tidak ikut mengantar Anda sampai ke kuburan karena Anda ditanggung oleh keranda jenazah. Yang 2 ini mengantarkan Anda, keluarga itu mengantarkan Anda, namun mereka itu keluarga, rekan, sahabat, mungkin mereka mengantarkan Anda hanya sampai di liang lahat, di kuburan itu saja. Tidak ada ikut dikubur di dalamnya, tidak ada yang mau ikut dikubur bersama Anda. Kalau ada laki-laki mengatakan saya cinta kamu sampai mati, ya sampai mati aja, udah mati putus. Kalau laki-laki ditinggalkan istrinya meninggal, ya putus, nggak lama nikah lagi. Kalau jadi kalau sahabat, ya sahabat mungkin hanya bahkan ada yang tidak mengantarkan Anda, rekan, keluarga, mereka hanya mengantarkan Anda sampai di atas yang kuburan saja, ingat. Kemudian yang ketiga ini siapa? Dia bisa menemani Anda sampai di dalam. Yang ketiga ini adalah amal perbuatan kita, amal soleh yang Anda lakukan di dunia. Sholat Anda, bacaan Quran Anda, sedekah Anda. Dia yang mengantarkan Anda, yang menemani Anda sampai ke dalam. Dan mati itu saya bilang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut, mati itu pasti. Jadi ketika kemarin saya membahas mati di ending paparan yang kemarin, kemudian malamnya saya mengantarkan jenazah, dan insya Allah jenazah itu soleh karena orang yang melayat, orangnya biasa-biasa saja, tapi orang yang melayat, masya Allah, orang yang mendoakan di masjid itu berdesak-desak. Siapa dia? Saya tanyakan siapa dia, bertanya-tanya siapa dia, karena orangnya biasa-biasa saja. Ketika saya menanyakan kepada guru mungkin yang suka mengajarkan di situ, guru ngaji, ya dia mengatakan salah satu amalnya itu ketika dia pulang pengajian di situ selalu diberikan apa, susu atau apa, dan itu amal dan amalnya. Jadi apa bahasa, mati itu hal yang pasti. Dan real itu real. Mungkin ada yang mengingat mati tapi ya cuek-cuek saja. Oke, tidak masalah. Saya hanya takutkan, itu bukan takut. Jadi saya hanya sedang mempersiapkan apa yang bisa menemani saya. Kalau di sini mungkin saya ditemani oleh rekan-rekan saya, sahabat saya, ataupun keluarga saya, anak-anak saya, istri mungkin. Istri Anda itu kalau ditinggalkan Anda meninggal, kebanyakan mereka nyari lagi
suami Anda itu kalau ditinggalkan Anda meninggal, itu mereka akan nikah lagi. Jadi jangan terlalu, harta Anda itu tidak akan Anda bawa. Apa yang Anda kejar hingga Anda meninggalkan sholat, sehingga Anda mengakhirkan sholat, itu tidak akan menemani Anda sama sekali, tidak akan membantu Anda sama sekali. Toh mereka hanya mengantarkan Anda sampai ke kubur saja. Selebihnya itu urusan Anda. Satu yang menemani amal-amal Anda. Ketika Anda dikubur itu berjejak. Bayangkan, saya hanya meminta Anda untuk membayangkan. Sekali lagi saya katakan, saya bukan ustadz, jadi kalau apa yang saya utarakan banyak salahnya, saya mohon maaf. Saya hanya ingin mengajak terutama pada diri saya sendiri, karena saya ingin menasihati diri saya sendiri. Tidak, jika bermanfaat bagi yang lain, saya katakan alhamdulillah. Saya hanya ingin Anda membayangkan Anda terbaring di masjid, kemudian Anda disolatkan, Anda dimandikan terlebih dulu, kemudian Anda disolatkan. Setelah disolatkan, Anda ditandu keranda jenazah itu. Mana yang tadinya Anda gagah, mungkin Anda jawara bisa mengalahkan banyak orang. Mana yang tadinya Anda punya badan yang kekar atau apa, mana? Tidak ada. Anda ditandu, dibawa oleh orang-orang yang mungkin Anda tidak kenal, mungkin itu oleh tetangga Anda karena anak Anda tidak datang. Mana? Mereka tidak akan. Jadi gak ada orang yang gagah. Apa ada orang yang meninggal kemudian jalan sendiri ke kuburan, gali sendiri, jalan sendiri, masuk sendiri? Gak ada. Gak akan ada. Sampai sekarang saya belum pernah dengar orang meninggal dia tidak ditemani siapapun, dia gali kubur sendiri, dia masuk sendiri, dia nutup dirinya sendiri pakai tanah. Gak ada. Kenali keluarga Anda, kenali tetangga Anda, kenali sahabat Anda. Bayangkan hal itu terjadi. Anda bayangkan ketika Anda ditandu, kemudian Anda dimasukkan ke dalam liang lahat. Mana pakaian yang Anda beli 500.000, 1 juta, 2 juta, mungkin ada, saya lihat di channel mungkin ada sepatu yang harganya 200 juta. Mana yang Anda dapat? Anda hanya memakai kain kafan. Baju ini lebih bagus dari kain kafan. Kain kafan tidak seperti ini. Anda hanya memakai kain kafan. Kemudian rupa Anda yang atau mungkin cantik atau mungkin tampan itu ditempelkan ke tanah. Ditempelkan ke tanah, dan kata kita berasal dari tanah. Apa yang kita sombongkan? Tanah. Kita cuma tanah dan kembali lagi ke tanah. Setelah itu Anda diadani. Setelah diadani perlahan-lahan ditutup. Yang lahat itu perlahan-lahan ditutup, kemudian ditimbun dengan tanah. Satu persatu orang pergi meninggalkan Anda. Ini yang tersisa hanya keluarga Anda. Dan mereka pun akan pergi meninggalkan Anda. Anda di situ, posisi Anda itu gelap. Dalam kuburan itu gelap, sempit, gak ada apa-apa, gak ada TV, gak ada motor, gak ada HP. Gelap, sunyi. Terus keluarga Anda meninggalkan Anda. Mana? Apa yang Anda banggakan itu apa? Gak ada. Yang Anda sombongkan itu apa? Yang Anda kejar selama ini itu apa? Mana? Gak ada. Jika pekerjaan Anda menjauhkan Anda dari ibadah, tinggalkan. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jika rekan Anda menjauhi Anda karena mungkin Anda berkopiah atau bersorban, atau Anda ngomong kayak, mungkin mereka akan mengatakan kayak yang iya aja, dulu kamu gini, dulu kamu gitu. Ya
tinggalkan, mereka akan pergi. Toh orang itu berdekatan itu akan ada kesamaan, di mau itu di dalam karakter, mau itu di dalam apapun, dia akan ada. Allah akan mengganti dengan yang baru. Jadi setelah Anda dikuburkan itu, beranjak mereka pergi meninggalkan Anda, kemudian jika Anda orang yang soleh, yang banyak berbuat amal baik, itu akan datang berdatangan. Siapa kamu? Assalamualaikum, siapa kamu? Kata dia, aku adalah tahajudku. Kemudian datang lagi, Assalamualaikum, siapa kamu? Dia adalah amal sedekahmu. Datang lagi, siapa kamu? Saya adalah kebaikanmu dulu. Berdatangan mereka yang tidak kita kenal. Kemudian datang malaikat mungkar dan nakir menanyakan, karena yang menemani Anda adalah orang-orang yang mereka yang baik, jadi dia menyapa Anda dengan sapaan yang lembut. Itu terjadi ketika Anda di posisi orang yang mempunyai bekal, dan amal soleh itu akan dibawa menjadi teman terhadap untuk Anda di alam barzah, alam kubur itu. Dan saya hanya ingin mengumpulkan itu, saya hanya ingin membangun tempat saya di sana, karena saya sadar semua enggak akan saya bawa. Kita hanya bawa apa sih? Bawa aman. Itu jadi saya lanjutkan. Jadi itu terjadi ketika Anda berada di posisi orang yang soleh, itu akan ditemani dengan hal yang seperti itu. Namun jika Anda berada di posisi sebaliknya, itu akan berdatangan, siapa kamu? Saya adalah istri yang pernah kamu sakiti. Datang lagi, siapa kamu? Saya adalah kedengkian yang kamu miliki. Siapa kamu? Saya adalah dosa yang pernah kamu lakukan. Saya adalah maksiat yang telah kamu jalankan. Saya adalah minuman keras yang telah kamu minum. Dan terus berdatangan hal-hal seperti itu. Jadi ketika datang munkar dan nakir menanyakan, datang orang-orang yang seram, datang hal-hal yang seram dengan suara yang begitu dahsyat saja dia sudah takut. Ketika datang malaikat munkar dan nakir, lebih takut. Dan hal itu akan terjadi. Itu pasti terjadi. Anda mati belum tentu saya sehat sekarang, karena orang yang saya lihat kemarin juga katanya mereka dia kemarin sehat, dia kemarin masih tidak sakit, tidak lama, dan meninggal pun seperti itu. Mati juga tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Walikulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tidak bisa maju. Ya Allah, saya ingin mati hari Jumat deh, biar karena hari Jumat itu hari yang berkah. Ya Allah, saya pengen meninggalnya bulan Ramadan. Nggak bisa. Ya Allah, mungkin saya meninggalnya besok aja setelah anak saya menikah mungkin. Ya Allah, ntar saya meninggalnya kalau udah kawin mungkin. Nggak bisa. Bapak aja nggak bisa tawar-tawar. Beda dengan Anda pergi ke pasar dan belanja. Nggak ada tawar-tawar di situ, dan hal itu pasti. Ayolah, untuk yang masih ada di luar sana, posisi saya berada di sini. Jadi ketika Anda mengatakan kamu dulu gini, kamu dulu gitu, dulunya juga udah kelewat.
nasi sudah jadi bubur itu jangan Anda berpikir untuk jadi nasi kembali, tapi bagaimana caranya agar bubur itu nikmat. Tambah apa? Tambah tambah kacang polong, tambah kerupuk, tambah kecap, tambah sambal. Jangan melihat ke belakang. Yuk kita jalan sama-sama ke depan. Karena mati itu akan ada. Jadi yuk kita mempersiapkan sesuatu untuk kita bawa ke dalam alam barzah, ke dalam alam kubur. Yuk kita siapin itu semua. Jangan hanya terlalu sibuk mengejar dunia sehingga Anda meninggalkan hal itu. Yuk kita sama-sama cari keridhaan Allah, kita cari bekal untuk kita di alam barzah, kita kejar sesuatu yang bisa membawa kita mungkin ke surga. Yuk kita kejar itu, yuk kita ambil itu. Dan di sini saya tidak menjelaskan bahwa karena posisi ekonomi sedang sulit, karena posisi ekonomi kita jatuh, atau mungkin karena itu hanya untuk orang malas. Saya tidak menyarankan untuk kita tidak mencari dunia. Dunia itu perlu. Rasul tidak mengajarkan kita miskin. Rasul itu kaya. Dunia kita cari, tapi kita bawa dunia kita menuju ke akhirat. Kita bawa dunia kita berjalan ke akhirat. Jadi untuk kita bawa dunia kita sebagai untuk bekal kita di akhirat. Karena perbuatan amal soleh kita itu akan menemani. Ada sisihkan sedikit uang untuk kita bersedekah, sisihkan sedikit uang untuk kita memberikan kepada anak yatim, sisihkan sedikit uang kita untuk kita membangun masjid. Jika kita memiliki uang, jika kita tidak memiliki uang, sisihkan bukan disisihkan. Jadi keluarkan tenaga kita. Jika ada yang sedang membangun, kita bantu. Jika ada yang sedang mereka yang membutuhkan tenaga kita, apa saja. Sedekah itu tidak hanya harus berupa uang. Anda bersedekah, bantu orang. Yuk kita sama-sama kejar hal itu, cari hal itu. Itu bekal untuk kita. Saya ingatkan, semua akan mati, kita akan mati. Kalau Anda bilang ngomong kayak yang ini aja, ya terserah Anda, itu hak Anda. Cuman saya hanya mengingatkan. Saya bukan mengajari, sekali lagi saya tidak bermaksud mengajari siapapun ini. Saya terlebih mengajarkan ini untuk pribadi saya karena saya bodoh dan saya bukan ahli ibadah. Jadi hal ini saya lakukan untuk pribadi saya, video ini. Jadi jika video hal ini Anda tidak percaya dengan yang saya katakan, ya terserah, itu hak Anda. Tinggal matikan, tinggal apa. Saya hanya mengajak, yuk kita kejar itu. Kalau Anda bawalah pekerjaan Anda ke sana, mungkin kalau pekerjaan Anda sulit untuk sholat, ya saya kira saya tidak menyesal meninggalkan hal itu dulu. Jika sulit untuk pribadi, saya tinggalkan, dan Allah memberikan yang lebih baik, pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Yuk kita kejar, sekali lagi yuk kita kejar itu. Kita cari bekal untuk kita mati nanti. Dan sebelum berakhir, saya hanya ingin berdoa dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dan keteguhan hati memeluk agama-Mu. Wa afiatan fil jasad, berikanlah kami kesehatan akan jasad ini hanya untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, berikanlah kami banyak pengetahuan
agar kami bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, agar kami bisa tidak lupa akan semua kesalahan. Wa barakatan fi rizki, berikanlah kami rezeki yang berkah agar bisa kami sedekahkan untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang memerlukan, tidak kami buang dan tidak kami hormat. Taubatan qoblal maut, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sebelum kami meninggal, sebelum ajal menjemput kami. Wa rahmatan indal maut, berikanlah kami rahmat ketika kami meninggal ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampuni segala dosa-dosa kami setelah kami meninggal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkanlah ketika nyawa kami dicabut dari raga ini ya Allah, ketika nyawa kami diambil dari jasad ini ya Allah, mudahkanlah, karena kami tahu itu pedih, itu sakit. Penajat minannar, jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Jika api dunia saja panas, maka api neraka kami tahu lebih panas dari api dunia ya Allah. Wal akbar bisa menerah kami bahkan di hari perhitungan nanti ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. As'aluka ijabal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Oke. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.